segera dalam luka yang mengenal. Kematian sampai pemakaman, kesunyian, kesedihan, dan rasa mencekam melanda mereka saat itu. Betapa tidak sang guru yang dibanggakan telah tiada. Tentu di antara kita yang pernah mengalami hal demikian, bolehkah berbagi dengan kita semua saat ini? Kita bangkit berdiri dan kita melakukan Hidup Jemaat 401. Makin dekat Tuhan kepadamu walaupun salibmu
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih Kristus yang oleh kematian itu kiranya menyertai kamu dalam ibadah ini. Kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Di malam ini Tuhan, kami berkumpul di rumah yang kudus, datang dalam kerinduan untuk memahami dan merenungkan perjalanan peristiwa yang memilukan itu, sekalipun memilukan, tetapi membuat sebuah kehidupan yang baru bagi kami. Saat ini Tuhan, kami tertuntut menghampiri Tuhan. Biarlah Engkau hadir menyatakan kuasa kepada kami. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Sabda Tuhan akan kami dengarkan saat ini dalam kebersamaan. Tuhan, dengarkan seruan kami, kiranya Roh mampukan kami untuk dapat memahami firman dengan baik. Allah Bapa di dalam surga, dengarkan seruan kami Tuhan. Kami rindu dan ingin mendengarkan sabda pada saat ini. Bersabda, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Selamat kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Ayub pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Ayub pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan demikian. Setelah mati, tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jika hari-harinya sudah pasti dan bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali
dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tumbuhnya mati di dalam daun, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdaya lagi. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam pasir, dan sungai surut dan menjadi air. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai mukamu, dan menetapkan waktu bagiku. Kemudian mengingat aku benar. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari kehidupan ini sampai tiba gilirannya. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan memanggil. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Demikian juga. Bacaan firman Allah yang kedua dari pertama Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 8. Firman Allah demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badan, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badan, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk menurut kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa awal, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidakseluruhan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Amin. Injil Kristus dari Injil Markus pasalnya yang ke-20 ayat 57 sampai dengan 65. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya
orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus. Dia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Ia menggalinya di dalam bukit baru, dan sesudah menggelingkannya sebuah batu besar di kubur itu, pergilah dia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si Kaisar itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu diperintahkanlah menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, dia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga pergi dan jagalah kuburan itu sebaik-baik." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka menerai kubur itu dan menjaganya. Amin. Saudara-saudara, Sabtu Sunyi tema kita pada saat ini menaruh harap dalam hari berbulan Maharatman lan Allah amarah asas. Saudara-saudara, setelah Yesus dikuburkan, para murid berada dalam suasana duka yang teramat dalam. Seperti kehilangan pengharapan, tidak ada bukti tentang keadaan tanpa harapan. Tetapi respon mereka yang ragu-ragu dengan melihat kebangkitan Yesus keesokan harinya membuktikan rasa kehilangan harapan itu. Sikap itu tentu merupakan ironis, sebab Yesus sudah berulang kali menjelaskan apa yang akan terjadi mengenai kebangkitan. Tentu situasi tidak akan seperti pada murid, karena kesaksian Alkitab telah membentangkan semua kenyataan yang terjadi bahwa Yesus bangkit. Namun keadaan para murid saat itu dapat menjadi salah satu dimensi perenungan kita dalam Sabtu Sunyi, di mana kita ditempatkan pada satu transisi, yaitu antara kematian Yesus dan peristiwa kebangkitan. Di dalamnya ada 2 aspek yang saling menyatu, yaitu kedukaan dan harapan. Dalam perayaan Sabtu Sunyi, dimensi kedukaan dan harapan dilakukan dalam sikap umat. Seraya merenungkan makna kebenaran manusia di depan jenazah Yesus yang berada di dalam makam. Umat menghayati makna Sabtu Sunyi dengan keheningan
hadapan Allah. Perayaan Sabtu ini juga sering disebut Sabat kedua yang membangkitkan ingatan iman akan karya Allah yang menciptakan langit bumi dan seisinya selama 6 hari, dan pada hari itu Allah berhenti menguduskan. Demikian pula pada Sabtu Sunyi karya penyelamatan Allah telah terjadi secara sempurna dalam kematian Kristus, sehingga pada hari Sabat kedua jenazah Kristus yang terkubur dalam perut bumi. Melalui kematian Kristus, Allah menciptakan kehidupan baru yang tampak pada hari Paskah, yaitu kebangkitan Kristus. Perenungan dalam Sabtu Sunyi dapat dilakukan dalam disamping ibadah bersama menjelang sore hari jemaat masyarakat memberikan nuansa kesunyian di rumah masing-masing, yaitu dengan sengaja mengurangi pembicaraan, diskusi dan keramaian, tidak menyalakan radio televisi. Kesempatan itu bukan hanya sekedar menciptakan kesunyian, tapi memberi ruang perenungan untuk peristiwa besar dalam kehidupan beriman, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Mari kita menghayati peristiwa itu lewat syair, nada, dan sabda malam dari bukan buka malam. Saudara-saudara yang sama-sama kita sebagai Tuhan, di Sabtu Sunyi ini Yesus berada
di dalam kubur. Ia melewati peristiwa yang luar biasa, menghentakkan setiap orang yang mendengarkan cerita dan kisah. Kita sebagai orang-orang yang percaya pada saat ini, kita mesti merenungkan tentang keberadaan kita sebagai umat yang percaya bahwa umat manusia adalah umat yang penuh dengan kepenaan. Kita adalah umat yang berbatas dalam kehidupan. Ayo berkisah dalam bacaan kita. Ayo bercerita tentang persoalan yang dihadapi. Bahwa betapa luar biasa hidup yang dijalani oleh Ayub. Persoalan dan pergumulan tak pernah berhenti. Ia memahami dirinya bahwa ia adalah penang. Ia adalah umat manusia yang terbatas, sekalipun dirinya adalah umat yang percaya. Bahkan Ayub mencontohkan dalam bacaan kita tadi, lebih bagus hidupnya benar, karena ketika ia layu mati, ia masih bisa berpuas. Manusia mati, ia tidak apa-apa. Manusia terbatas. Itu yang terjadi, itu yang dipahami oleh Ayub, itu yang dikisahkan oleh Ayub. Oleh karena itu mesti menjadi sebuah perenungan yang mendalam pada kita malam ini, bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Ada batas waktu, ada batas dalam diri kita yang tak akan pernah hidup lama dalam hidup. Saudara-saudara, dalam pemahaman yang demikian, dalam pemahaman tentang siapa diri kita yang sebenarnya, mesti menjadi membuat kita tersadar bahwa sungguh luar biasa diri saya yang diciptakan oleh Allah. Sekalipun begitu banyak tantangan dalam hidup ini, sekalipun begitu banyak pergumulan yang tak pernah berhenti menghantui dan membakar kehidupan kita. Saudara-saudara, mari dalam kehidupan ini kita merenungkan tentang diri kita, bahwa kita adalah orang yang penuh keterbatasan. Oleh karena itu, mari kita dengarkan suara dari PPID Batinku.
Saudara-saudara, realitas yang terjadi dalam kehidupan, bahkan realitas kematian yang hadir, kadang menghantui dan membuat kita berburu dan membuat kita tak mampu melihat peristiwa. Tetapi kisah Tuhan hari ini adalah kisah yang mau mengatakan kepada kita bahwa kematian mesti bukan lagi menjadi penghalang, menjadi sebuah hal yang menakutkan bagi kita sebagai umat yang percaya kepada-Nya. Kematian ia hadir di dalam, ia mau mengatakan bahwa hai umatku, ngapa engkau takut dan ragu, khawatir tentang realitas yang terjadi. Ia hadir di dalam sebuah kehidupan. Ia hadir dan mengawalkan saudara-saudara yang sama-sama dalam kenyataan kehidupan kita. Bukan hanya realitas kematian yang datang, tetapi kadang bertubi-tubi persoalan dan pergumulan yang hadir. Lalu dalam kondisi yang demikian, dalam kondisi yang bertubi-tubi ini, mungkin kita berkata, aku lelah dalam melihat dan menjalani hidup bukan nyawa. Aku tak mampu dan tak sanggup menjalani hidupku, karena begitu kuatnya tekanan, sehingga karena membuat kita lemah, membuat kita berputus asa. Ini yang dikatakan oleh Daud, sang pemasmur, dalam pasalnya yang ke-31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Daud melihat bahwa begitu banyaknya tantangan, begitu banyaknya pergumulan menghantam dia dalam menjalani hidup karunia, tetapi sejengkal dalam hidup ia tidak mundur, ia terus berjalan karena ia tersungkur dan ia datang kepada Tuhan dalam kehidupan. Ia meyakini bahwa sekali begitu banyak tantangan, sekali begitu banyak pun rintangan yang menghadapnya untuk menjalani kehidupan, ia tidak berputus asa. Ia terus berjalan dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama kita,
sebuah hidup yang tak bahagia. Kita diperhadapkan dengan ketegangan antara kebutuhan dan persoalan relasi dengan Allah dalam kehidupan. Sang pemazmur menyampaikan kepada kita lewat kisah kita pada saat ia mau menyatakan kepada kita bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Ia mau dan ia datang kepada kita. Oleh karena itu datanglah kepadanya. Jangan berputus asa dalam kehidupan. Jangan kehilangan harapan kepadanya dalam kehidupan. Tetapi yakinilah bahwa peristiwa ini akan membuat kita hidup dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita datang kepadanya lewat ujian pada kaki salib. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, realitas kematian panaan yang ada pada diri kita, lalu karena pergumulan yang begitu banyak, lalu membuat kita kadang bergumul dalam hidup. Dalam kondisi yang demikian, dalam situasi yang demikian, kita tidak memiliki kekuatan dan kuasa pada diri kita. Kita tidak memiliki kemampuan untuk terus dapat bertahan dalam kehidupan demikian. Karena sungguh luar biasa, persoalan itu membuat kita berada dalam situasi yang tertekan dan tertunduk, lemah dan tak berdaya dalam menjalani kehidupan.
membutuhkan kekuatan dan kehidupan. Kita membutuhkan kuasa Tuhan dalam kehidupan. Oleh karena itu datanglah kepadanya dengan sungguh dan tulus. Ia telah menjawab dan Ia telah memberikan kepada kita sebuah peristiwa yang luar biasa. Ia disesat mati di atas kayu salib, dan pada saat ini Ia berada di dalam sebuah tempat yang disiapkan oleh muridnya sendiri. Yusuf dari Arimatea adalah seorang kaya. Nikodemus adalah orang dari kalangan Yahudi. Ia adalah anggota Sanhedrin. Ia menyiapkan rempah-rempah Yesus. Ia mengambil mayat Yesus. Ia memohon kepada Pilatus. Ia mengingatnya dan ia menempatkan Yesus sebagai orang yang perlu dan layak menerima penghormatan dalam kehidupan di tengah-tengah manusia pada waktu. Ia menempatkan Yesus di dalam liang, dan dia ini bukan bekas, tetapi ini adalah batu. Ia menempatkannya, maksudnya adalah ia mau supaya Yesus berada dalam kematian yang terhormat. Ia mau menghormati Yesus sehingga ia berupaya berdasarkan kekuatan budaya pada waktu. Saudara-saudara yang sama-sama kita ikuti. Jadi menjadi sebuah kekuatan kepada kita dan sebuah sukacita dan kebahagiaan kepada umat yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita, atas kematian yang dialami dan dilakukan. Makanya mesti seimbang antara lahir dan mati. Kebiasaan orang-orang percaya dan kita semua, kita lebih bersukacita di lahir. Bagaimana kalau dia tidak mati dan tidak mau bangun? Saudara-saudara, hari ini menjadi sebuah perenungan kepada kita bahwa kehadirannya dalam kehidupan menjadi sebuah kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan itu, bahwa tidak ada yang dapat yang seperti dia dalam kehidupan di tengah-tengah dunia itu. Ia mau mengorbankan diri, bahkan ia sampai ke dalam alam kematian. Ia mau memperlihatkan kepada kita bahwa kematian tidak bisa menghalanginya. Ketika ia mendapatkan sebuah kuasa, ia mampu dan ia berdiri, ia berbangkit. Saudara-saudara, oleh karena itu mari kita meyakini bahwa hanya Dia kekuatan dan penghiburan kita. Ketika kita berada dalam situasi yang terburuk dan tak pernah berhenti berbulan-bulan menghampiri kehidupan kita, Dia menjadi kekuatan dan penghiburan kita di tengah kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita menyanyi kekuatan serta penghiburan. Tuhan serta beribu
Saudara-saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan, Ayub sudah menarasikan bagaimana hidup yang sebenarnya. Manusia yang terbatas, Mazmur bercerita bahwa pergumulan itu selalu hadir, tak akan pernah berhenti dalam perjalanan kehidupan. Ia mau mengatakan bahwa jangan terputus asa, jangan kehilangan harapan dalam hidup ini. Oleh karena itu, Petrus bercerita dalam kisahnya. Ia memahami tentang siapa kita sebenarnya. Ia memahami bahwa siapa manusia dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita yang percaya kepada Kristus pada malam ini, kita memahami dan mengerti siapa kita sebenarnya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang penuh batas dalam hidup ini. Ciptaan Tuhan yang dipenuhi dengan kelemahan, yang dipenuhi dengan kekurangan. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan kepada kita. Hanya Dialah sumber hikmat untuk menjalani kehidupan. Ia menjadi kekuatan kita. Ia menjadi satu-satunya penolong yang sejati dalam kehidupan kita. Peristiwa Paskah, mulai dari disesatnya Yesus sampai ia harus mati di kayu salib dan masuk di dalam liang kubur. Besok sebentar ia bangun. Persoalan Paskah, Bapak Ibu saudara-saudara, ia mau menyatakan bahwa kelemahan dan kepadanganmu ia telah wujudkan dan ia telah membuat lingkaran itu supaya ia berada dalam kekuatan. Bagi kita yang lemah dalam kehidupan, bagi kita yang padam, yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Peristiwa Paskah adalah melingkupi semua kelemahan-kelemahan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika ia melingkupi semua kelemahan-kelemahan, kita menyerahkan kehidupan kita kepada-Nya. Lalu hidup yang dianugerahkan yang kita jalani hari ini. Petrus bercerita bahwa mesti harus kita melakukan kehidupan yang seperti yang kehendaki. Ia mau supaya kita setia. Ia mau supaya kita melakukan kehendaknya dalam kehidupan. Bukan kehendak kita, bukan kemauan kita. Karena ia telah melingkupi kita dengan kuasa yang luar biasa, yang tak diberi oleh dunia. Mengapa kita harus berbalik? Saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, peristiwa Paskah bukan hanya peristiwa bahwa hidup kekal diberikan kepada kita, tetapi di situ mau mengatakan bahwa engkau lemah, engkau padam, engkau penuh batas. Ia
di dalam Paskah bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Kenapa kita harus khawatir? Mengapa kita harus bergumul dan kehilangan pengharapan? Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam dunia ini hidup yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kita sudah paham bahwa siapa diri kita. Dalam kelemahan itu, Allah di dalam Yesus Kristus hadir, memberikan kekuatan. Ia melingkupi kita, Ia menopang dan merengkuh kita dalam semua kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, sekalipun dalam kehidupan ini, sekalipun kita memahami bahwa kita adalah manusia yang terbatas, tetapi keterbatasan itu tidak mengikat kita untuk menyatakan kehendak Allah dalam kehidupan ini. Walaupun tantangan dan pergumulan, walaupun kebutuhan hidup membuat kita susah dan menjerit, tetapi ingat, Ia memberikan sebuah hidup yang dijanjikan kepada kita adalah hidup yang kekal bagi kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita terus menaruh harap dalam hari pertemuan kita. Kita percaya bahwa hanya di dalam Dia kita akan mampu. Sekalipun dunia ini bergejolak, sekalipun dunia membenci kita, sekalipun dunia ini membuat pagar bagi kita, tetapi ingat bahwa kekuatannya di atas kayu salib dan kebangkitan menjadi tanda bukti bagi kita bahwa tidak ada yang dapat merintangi ketika Allah menyatakan sebuah kuasa dalam kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita nyanyikan ibadah tobat dunia. Saya minta musik pelan, kita nyanyikan pelan dengan penuh perasaan lalu kita nyanyikan. Hayati dan menunjukkan bahwa kuasa Tuhan melindungi kita dalam peristiwa Paskah. Dan kita dihimbau oleh Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena namamu baik
Aku hendak memasukkannya di depan orang-orang yang kau kasih. Sambil persembahan dijalankan di lakukan, ku ingin menyerahkan seluruh hidupmu dan kalimat masa ini.
Ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Malam ini Tuhan, waktu yang baik bagiku sebagai sebuah persekutuan pada saat di jemaat Rabu-Rabu kami berkumpul bersama-sama di rumah yang kudus, merenungkan tentang peristiwa yang Engkau nyatakan, kasih yang Engkau berikan, anugerah kepada kami. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menghampirimu lewat pujian kami, membawa kehidupan kami Tuhan, bahwa sungguh Engkau Allah yang penuh kasih dan terus mengasihi kami. Kami mendengarkan sabda-Mu hari ini Tuhan, sebuah refleksi iman bagi kami. Bagaimana kami menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sungguh berbahagia dalam hidup ini, karena hidup yang kekal Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau merengkuh kami Tuhan dalam kepanaan, dalam keterdosan kami. Engkau hadir mengangkat kami dari jurang yang dalam lewat kematian dan kebangkitan. Kami merenung Tuhan pada saat itu, membawa alam pikiran kami bagaimana situasi yang terjadi, bagaimana peristiwa yang terjadi, apa yang terjadi pada saat itu. Kami pun membawanya ke dalam hati kami dan mampukan kami Tuhan, sehingga kami dapat menyatakannya lewat tindakan dalam kehidupan sebagai refleksi dari iman kami Tuhan, untuk kami wujudkan dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada Allah Bapa di dalam surga. Di tengah-tengah kebersamaan kami malam, kami membawa beberapa saudara-saudara dan orang tua kami, anak-anak yang berada dalam pergumulan dalam hidup. Kami meyakini Tuhan bahwa pergumulan itu selalu hadir. Kami juga meyakini bahwa Engkau tak akan pernah berhenti menyatakan kasih dan kuasa di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menghampiri pada saat ini, nyatakan kekuatan dan kuasa-Mu, sehingga orang tua, saudara-saudara kami dan anak-anak yang berkumpul dalam kondisi kesehatan pada saat ini, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu sehingga mereka dapat pulih dan sembuh dan kembali menjalani kehidupan ini dan menikmati hidup yang Engkau karuniakan kepada Allah Bapa di dalam surga. Kami menyatakan persembahan kami sebagai ungkapan iman kami Tuhan. Engkau memberkati untuk dipergunakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Berkati yang masih ada Tuhan, ajar kami untuk mempergunakan sesuai dengan kehendak. Memberkati melimpah dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, pemerintah kami dan bangsa kami ini, biarlah Tuhan Engkau selalu hadir dalam kehidupan mereka, dan kami pun menikmati kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini sebagai warga Indonesia. Allah Bapa di dalam surga, kami berseru Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan kami semua, di dalam berbagai tanggung jawab kami sebagai umat yang percaya kepada-Mu, menjalani hidup karunia Tuhan. Hadirlah Tuhan, berkati dan menguatkan kami, memberi
topang kami Tuhan, sehingga hidup ini tanggung jawab dan rencana hidup kami mampu selesaikan karena Tuhan bersama dengan kami. Allah Bapa di dalam surga, sebentar ya Tuhan, kami akan merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Berikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk dapat merayakan, menikmati sukacita dan bahagia yang luar biasa sebagai umat yang percaya kepada malam ini Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh ketulusan dan iman pengalaman. Allah Bapa di dalam surga, ampunkan salah dan dosa kami. Sempurnakan doa yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus. Bila Tuhan dan Juru Selamat kami yang senantiasa mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, lepas saudara-saudara, pergilah, teguhlah kamu dalam iman, karena kamu telah melihat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Lampu sudah bisa. Bahwa besok pagi jam 6 kita akan ibadah lagi di sini untuk kebangkitan Yesus Kristus. Kalau malam ini kan dia masih ya, jadi kita sedih-sedih, bukan sedih-sedih tapi memang sedih. Dan diharapkan senang sebentar, kami tutup dulu, ada makanan yang disiapkan di belakang, nanti kita bagi dan kita nikmati bersama. Terima kasih atas kedatangan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.